Jadi aku milih main violin itu karena iseng sebenarnya. Jadi yang karena iseng itu sampai kebawa sampai sekarang. Di orkestra yang sempat waktu itu kita mau berangkat ke Solo tapi nggak jadi karena ada pandemi itu tadi. Ketika kalian kalau pengen nyoba satu hal itu, yang pertama jangan takut. Gitu. Jangan takut karena semakin kamu takut semakin tertutup dirimu untuk mencoba hal baru. Dengan saya Aruni Zara. Di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Halo Kak, boleh perkenalkan namanya? Nama aku Brilian Sadamai. Biasanya dipanggil Brili. Kak Brili. Oke guys, karena password kita Music is Life, tentunya episode kali ini tidak jauh-jauh seputar musik. Yang hobinya Kak Brili ini tentunya ada kaitannya dengan musik nih. Kita kepoin yuk. Oke, Kak Brili ini suka bermain musik apa? Hobi musik apa sih Kak? Aku suka bermain alat musik violin, atau mungkin orang yang lebih kenal tuh biola. Jadi alat musik yang digesek dengan si bow itu tadi, yang menghasilkan suara yang bisa dibilang itu unik ya, karena dia berasal dari alat musik yang digesek kebetulan. Oh, berarti Kak Brili ini kenapa kok milih alat musik violin? Soalnya kan jarang banget ya Kak ya, setahu saya. Awalnya itu karena iseng, karena waktu itu mama aku tuh nawarin gitu, karena kayak ini kayaknya cocok buat kamu gitu. Setelah menjalani beberapa hobi yang kayaknya tuh berat buat aku, jadinya boleh deh. Jadi aku milih main violin itu karena iseng. Jadi yang karena iseng itu sampai kebawa sampai sekarang gitu, sampai gede kayak gini. Sampai sekarang berarti masih main ya Kak? Masih main. Susah nggak sih Kak main violin tuh Kak? Susah gampang, karena awalnya pasti kesusahan menyeimbangkan tangan kanan dan tangan kiri, karena istilahnya itu yang main tangan kiri, yang megang tangan kanan. Jadi menyeimbangkannya tuh agak sedikit rumit. Cuman sekian lama karena juga kita selalu ini ya, latihan gitu atau ikut kursus atau tampil dimanapun gitu, itu yang bikin terbiasa dan akhirnya bisa untuk jadi pembelajaran itu sendiri. Itu awalnya ada yang ngajarin atau tidak? Ada yang ngajarin. Sejak kapan sih Kak belajar musik? Dari kelas 3 SD, hitungannya berarti dari aku umur 9 tahun. Ya. Itu belajar alat musik apa Kak ya? Violin itu? Iya, alat musik pertama aku violin. Oh, alat musik pertama. Berarti kakak belajar alat musik lain juga ya Kak ya? Iya, tapi kayak otodidak, nggak kayak yang violin nih. Kalau violin kan aku kursus dan ada beberapa yang aku belajar sama guru gitu. Alat musik apa Kak? Ini gitar sama keyboard. Oh, keyboard juga. Itu otodidak ya Kak ya? Iya, masih belajar, nggak sepro orang-orang di luar. Kenapa Kak kok ada pikiran mau coba alat musik lain, mau belajar alat musik lain gitu? Karena kalau menurut aku ya, kalau aku cuma mengandalkan satu hal yang aku bisa tuh kayaknya nggak mungkin banget. Karena pasti di luar sana tuh banyak banget orang yang pasti lebih pintar daripada aku. Jadinya anggap aja, mungkin saat ini aku akan menganggap bahwa belajar alat musik itu untuk have fun dan untuk bahan belajar. Jadi aku memilih gitar karena kayaknya aku lihat orang main gitar tuh kayak seru gitu ya, kayak orang tuh bisa ngiring orang nyanyi, kita juga bisa nyanyi pakai gitar itu. Jadi aku coba belajar main gitar meskipun chordnya masih itu aja. Kakaknya tuh sekarang masih sekolah atau udah lulus kan? Masih sekolah. Masih sekolah. Kelas 10. Oh, kelas 10. Gabutnya orang masih sekolah loh guys, nyobain alat musik lain. Keren loh Kak. No. Jarang ada anak zaman sekarang yang gabutnya ya belajar hal baru yang bermanfaat. Iya. Keren banget. Kak Brili ini pernah perform di mana aja Kak? Kalau aku pernah perform di kayak
kadang itu pernah event gitu, termasuk event sekolah aku dulu. Juga dari kecil itu sempat tergabung sama orkestra. Jadi orkestra yang sempat waktu itu kita mau berangkat ke Solo tapi nggak jadi karena ada pandemi itu tadi. Jadi kita udah prepare sedemikian rupa, tapi ternyata ada pandemi, jadinya nggak jadi berangkat. Oh gitu. Udah itu masih kecil udah tergabung orkestra. Alhamdulillah sudah. Wow, jarang banget loh guys. Orkestra itu kumpulan alat musik yang banyak banget ya kak ya. Betul banget. Dan teman-teman aku juga alhamdulillah suportif banget. Mereka kayak dulu anak kecil kan kalau misalnya emang bener-bener kepaksa tuh kan kayak nggak mau gitu. Tapi teman-teman aku tuh bener-bener yang aku mau belajar, ayo kita bareng-bareng, kita belajar bareng, kita akhirnya gimana caranya kita membagikan semangat kita sendiri supaya kita semangat buat latihan gitu. Jadi dari lingkungan juga semua support. Iya. Kalau untuk sekarang masih perform violin atau udah enggak kak? Masih perform masih. Gimana kak? Kalau sekarang itu biasanya aku di sekolah. Kalau di sekolah itu aku pernah tergabung dan masih tergabung juga sama main ensemble. Jadi kumpulan anak-anak yang main violin itu jadi satu, terus kita main satu lagu. Sama juga di sekolah main ini juga tergabung orkestra. Ada orkestra juga? Iya, ada orkestra juga gitu. Jadi yang waktu dulu nggak jadi ikut orkestra, sekarang ya kita bisa menyalurkan yang aku pengen. Jadi rasanya tampil juga di hadapan orang banyak terus sambil main violin tuh rasanya gimana sih? Maksudnya bareng-bareng gitu. Feelsnya kayak apa gitu. Lah itu udah pernah perform di luar atau cuma latihan-latihan orkestra aja kak? Beberapa kali tampil di luar gitu. Oh sudah. Gimana kak contohnya? Waktu itu sempat dapat panggilan dari rumah sakit Siti Khotijah punyanya Muhammadiyah. Itu panggil kayak buat peresmian gitu. Jadi aku ke hotel terus tampil, terus juga kadang juga tampil tuh karena ada beberapa yang minta gitu, teman-temannya ayah sama mama tuh kadang ada yang minta gitu, coba dong tampil gitu. Kan kayaknya unik gitu kalau lihat anak main violin atau gimana gitu. Cuman ya nggak apa-apa buat pengalaman. Tapi saya juga jujur penasaran sih kak. Penasaran? Iya, kakaknya main violin. Kakak bawa violin nggak Ari? Bawa ada ini bawa. Boleh nggak sih kak kayak disepil gitu cara mainnya? Boleh? Nggak apa-apa. Let's go. Bagus banget. Itu tadi lagu apa kok kayak nggak asing kak? Itu lagu Komang dari Raim Laude. Aku bawain lagu itu karena kayaknya lagunya lucu gitu rasanya. Jadi aku bawain lagunya sambil ulik-ulik juga di rumah. Terus kebetulan ada kesempatan perform waktu itu, terus saya coba bawain lagu itu dan antusiasnya sangat nggak main-main. Maksudnya banyak orang yang suka gitu. Itu belajar sendiri atau kayak violin tuh ada chordnya nggak sih kak? Violin itu pastinya ada dan itu ketepatan nada. Jadi kita kan mainnya nada kayak misalnya kayak gitar tuh kan main chordnya kita. Kalau violin itu lebih ke melodi. Jadi dia bermainnya tuh nada-nada yang istilahnya itu bukan yang mengiringi tapi kita yang diiringi. Oh gitu.
Jadi kayak vokal ya kak? Iya kayak gitu. Jadi makanya kayak misal kita ngulik dan menirukan lagu si Komang itu tadi kan kayak sebab kau terlalu indah dari segala kata, itu kan kita juga ngikutin si lagunya tuh seperti apa gitu, kita nyari apa melodinya bukan ritmenya. Kalau ritme tuh kita mengiringi gitu. Jadi kayaknya suaranya kakak juga enak loh. Waduh waduh. Iya. Kakak ini masih sekolah ya tadi ya? masih sekolah. Rencana kedepannya itu mau lanjut bermusik atau ke yang lain? Kalau untuk sekarang sih masih belum kepikiran untuk apa-apa gitu. Cuman mungkin masih tetap dalam dunia musik. Bermusik itu tetap perform di mana-mana atau tetap belajar tentang hal musik. Cuman aku akan mencoba hal lain selain musik gitu. Mungkin. Kakak ini kan kayaknya kan kayak udah melekat banget ya sama musik ya. Emangnya apa sih kak arti musik bagi kakak itu? Musik itu suatu cara untuk aku menuangkan perasaan aku. Jadi apa setiap alunannya itu bikin aku tuh merasa bahwa oh ini loh apa rasanya. Jadi kayak misalnya aku lagi sedih nih, jadi aku tuangin. Tuh aku dengerin lagu musik atau apa kayak gitu. Ya kayak gitu. Jadi emang udah jiwa-jiwanya jiwa-jiwa seni ya kak ya? Mungkin begitu. Dari keluarga mungkin juga ada yang berjiwa seni atau kakaknya sendiri? Kalau keluarga itu ini mungkin ayah saya, mungkin ayah aku itu dia memang dulu tuh sempat main alat musik, terus lebih ke band kayaknya. Dia dulu kalau nggak salah main bass atau apa gitu, lupa. Terus apa lanjut, tapi nggak lanjutin kayak apa yang sampai dia dewasa sampai sekarang tuh nggak. Tapi sukanya dia sama alat musik itu kebawa sampai sekarang gitu. Jadi istilahnya saya ketularan juga gitu. Berarti turun dari ayah juga ya kak ya? Mungkin begitu. Apa sih kak, mungkin kakak Brili ada motivasi bagi orang di luar sana yang pengen belajar alat musik kayak violin mungkin, tapi dia masih susah takutnya. Ketika kalian kalau pengen nyoba satu hal itu, yang pertama jangan takut. Jangan takut karena semakin kamu takut semakin tertutup dirimu untuk mencoba hal baru. Entah itu apapun itu ya. Gitu. Misal kamu berpikir bahwa violin itu susah, justru kalau susah tuh makin kita coba. Kalau susah nggak dicoba, kita nggak tahu rasanya kayak apa. Gitu. Kita nggak belajar hal baru itu juga apa? Kita nggak nambah wawasan, kita nggak nambah relasi, kita nggak nambah pengalaman juga. Intinya jangan pernah takut gitu. Meskipun itu susah, meskipun itu mudah gitu. Kalau orang lain bisa, saya sampai terdiam dengan motivasi dari kak Brili. Masih sekolah loh guys, pemikirannya udah kayak luas banget. Kagum, saya kagum. terima kasih. Oke, Kak Brili, makasih ya Kak udah Iya. menyempatkan waktu untuk datang di Sama-sama. sini. Semoga cita-citanya tercapai. Amin. Semoga sukses selalu, banyak perform, banyak yang undang juga. Amin. Oke guys, segitu dulu ya guys ya podcast kita di episode kali ini. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Jangan lupa pantengin terus episode kami yang sebelumnya dan selanjutnya juga sih. Oke, gitu aja ya guys ya. See you.